Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawas-salawas. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku semuanya dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saudaraku, kembali saya membahas, ngecaprak tentang Satrio Piningit, atau mungkin nanti juga membahas tentang gejala-gejala yang ada di dunia ini di akhir zaman saudaraku. Namun yang paling tenar untuk kali ini adalah munculnya sang kinasih Satrio Piningit. Bagaimana menurut saudara, apakah Satrio Piningit ini sudah muncul atau munculnya nanti di 2025? Nah, silahkan kalian komentar di kolom komentar, ditulis di kolom komentar kira-kira kapan sang kinasih Satrio Piningit sudah muncul ataupun kapan munculnya seperti itu. Yang jelas secara kegaiban, tentu saja sang kinasih Satrio Piningit itu sudah muncul. Namun karena manusia itu punya batasan dalam merasakan, dalam melihat kehadiran beliau sang kinasih Satrio Piningit. Jadi kalau secara kebatinan tentu saja sang kinasih Satrio Piningit itu sudah muncul. Namun secara zahir sang kinasih Satrio Piningit itu belum muncul. Karena apa? Karena kalau kita berbicara zahir, maka yang ada adalah kita semuanya bisa melihat, menyaksikan siapa Satrio Piningit, di mana tempatnya, apa tugasnya, sudah tugas atau belum. Nah, inilah batasan manusia. Jadi manusia itu tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang hebat, melainkan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membahas kemunculan sang kinasih Satrio Piningit, kita tinggal berbicara atau membahas versi apa. Kalau versi gaib tentu saja sudah muncul. Namun versi yang non gaib atau versi zahir sampai saat ini ada yang bilang sudah muncul, ada yang belum. Bagi saudaraku yang mengatakan bahwa sang kinasih sudah muncul secara zahir, karena orangnya sudah dilihat dan tempatnya sudah ada, atau kalian sudah tahu misalnya, bisa jadi, tinggal nanti versinya versi apa, kan seperti itu ya saudaraku. Intinya saudaraku, kalau kita berbicara Satrio Piningit, maka tinggal versinya itu versi apa. Kalau versi kepemimpinan, tinggal pemimpinan apa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat negara. Semua itu sudah muncul semua, mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian negara. Satrio Piningit sudah muncul. Tapi kalau secara yang bukan tentang kepemimpinan, kepemimpinan
Yang saya maksud ya seperti tadi, misalnya ke presiden atau bupati ataupun gubernur, ya. Kita misalnya berbicara tentang zohir, satirupinit zohir, namun yang bukan versi kepemimpinan, ya, versi orang biasa yang memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melihatnya? Bagaimana cara merasakannya? Tentu saja tidak semua orang bisa merasakan, tidak semuanya orang bisa tahu. Lalu siapa yang tahu? Orang yang hatinya bersih dari yang namanya sifat iri, dengki. Kalau orang itu masih suka dendam, suka iri, dengki, ya, terus takabur, maka orang itu sulit untuk merasakan kehadiran beliau Sang Kinasih Satrupiningit. Ya. Apalagi kalau kita berbicara kebatinan, Satrupiningit secara gaib. Ya. Lagi yang secara zahir saja, orang yang banyak penyakitnya, yang hatinya kotor. Maksud saya kotor di sini ya karena suka iri, dengki, bertitil dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah bisa merasakan, walaupun energinya pun tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu ketika kalian semuanya ingin mengetahui tentang Sang Kinasih Satrupinit secara gaib, ya maka harus dibersihkan dulu hatinya dari penyakit-penyakit hati tadi. Dan begitu pula ketika kalian ingin merasakan, ingin melihat kehadiran Satrupinit secara zahir, maka tetap harus dibutuhkan yang namanya hati suci, atau hatinya harus bersih dari yang namanya sifat-sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka dari itu saudaraku, semuanya kembalinya kepada diri masing-masing. Ya. Bagi saudaraku yang memang diperjalankan oleh Allah, maka marilah kita perjuangkan, ya, agar betul-betul sesuai dengan visi misinya, yaitu mercusuar dunia. Nah, bahasa sederhananya, betul-betul kita nanti akan menuju zaman keemasan bersama Sang Kinasih Satrupiningit. Kalau kita berbicara Satrupiningit, bawahnya bebas, tinggal pembahasannya versi apa. Jadi kalian harus memahami apa yang saya sampaikan. Kira-kira ketika saya menyampaikan A, berarti versinya kira-kira apa. Kalau saya menyampaikan B, kira-kira menurut kalian versinya apa. Jadi jangan disamakan, karena kalau saya membahas tentang Satrupiningit, maka ada beberapa versi yang saya sampaikan. Bisa jadi saya versi kegaiban, bisa jadi versi zahir, bisa jadi versi tentang kepemimpinan. Nah, maka cara memahaminya, melihat alurnya seperti itu ya saudaraku. Jadi intinya pada kali ini atau konten hari ini, maksud saya adalah Sang Kinasih Satrupinit itu secara kegaiban sudah muncul, namun secara zahir ya belum bisa diketahui. Karena apa? Ya tentu saja belum bisa dilihat. Nah, dan juga boleh jadi sudah muncul, namun orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Yang dimaksud orang-orang tertentu yang tadi saya sampaikan, yaitu yang hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, kalau orang yang sudah bersih penyakit hatinya, maka akan bisa merasakan kehadiran Sang Kinasih Satrupiningit. Jangankan Sang Kinasih Satrupiningit, kita melihat perjuangan orang, perjuangan para pemimpin, kalau hatinya tidak bersih, hatinya kotor, maka tidak akan pernah merasakan kehadiran para pemimpin. Yang ada hanya mengolok-olok, yang ada hanya merasa tidak enak hidup di zaman ini seperti itu. Karena apa? Atau tidak enak di pemimpinan ini, ya, misalnya. Karena apa? Hati kita yang masih kotor, saudaraku. Untuk itu sangat utama kita selalu belajar membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Demikian untuk konten malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu.